Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifat Murafifki, NIM 1914020016. Saya akan mencoba mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang realisasi iman dalam kehidupan. Tepatnya bagian saya yaitu poin A, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Artinya yaitu hati kita membenarkan sesuatu itu. Hati kita meyakinkan dan meyakini serta membenarkan. Jadi komplit. Membenarkan hati kita tentang sesuatu itu. Sedangkan menurut istilah, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan serta mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya bagaimana? Jika hati saja yang membenarkan, lisan tidak mengikrarkan, artinya lisan kita tidak mengucapkannya, tidak mengikrarkan tentang sesuatu itu, maka itu belum dikatakan sebagai iman. Begitu juga selanjutnya, jika hati sudah meyakini dengan hati, membenarkan, dan lisan kita sudah mengikrarkan bahwa hal itu benar, tetapi tidak kita amalkan atau tidak kita kerjakan dengan anggota-anggota badan, maka itu belum kita katakan sebagai iman. Karena iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya membenarkan dengan hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan atau melakukannya dengan anggota-anggota badan kita. Itu pengertian iman secara istilah. Sekarang masuk kepada pembahasan yang poin A, yaitu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب." Hadis yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, yaitu artinya dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Hamzah. Jadi Nabi Muhammad ini punya seorang pembantu yang namanya Anas, anak dari Malik, atau disebut dengan Abu Hamzah. Anas ibnu Malik ini punya anak namanya Hamzah, makanya dikatakan dengan Abu Hamzah. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. La yu'minu ahadukum, sehingga dia mencintai saudaranya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, sudah disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya kita tidak akan dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita cintai terhadap diri kita? Kita tidak ingin diri kita sakit. Begitu juga dengan saudara kita. Kita tidak ingin saudara kita sakit. Baru kita dikatakan beriman. Jika kita tidak ingin diri kita sakit, tetapi kita mendoakan saudara kita agar sakit dia, berarti kita termasuk dalam kategori hadis ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Bayangkan, tidak ada iman jika kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Poin selanjutnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanu yasuddu ba'duhu ba'dan. Artinya yaitu orang mukmin itu dengan mukmin lainnya, dengan saudara-saudara kita lainnya, bagaikan suatu bangunan, ya.
yasuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama yang lainnya, atau bagian yang satu bangunan itu dengan bagian yang lainnya saling menguatkan. Jadi bagaimana maksud hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Maksud hadis ini adalah kita sebagai orang mukmin ini, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, hari akhir serta rukun-rukun iman lainnya, bagaikan suatu bangunan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu sama lainnya saling menguatkan. Artinya kita anggaplah kita itu bangunan, ada pondasi, ada dindingnya, ada tonggaknya, ada atapnya. Salah satu saja yang tidak ada dalam bangunan itu, maka akan terasalah kekurangan dalam sebuah bangunan itu, tidak lengkap, tidak senang, akan merasakan sakit kita jika salah satu dari anggota saudara kita itu sakit. Contoh atap kita anggap saudara kita, ya, saudara kita kaum muslimin yang lainnya sebagai atapnya. Jika atap itu rusak atau saudara kita itu sakit, maka atap itu akan bocor, maka air akan masuk ke lantai, artinya lantai itu akan basah semuanya, akan kebanjiranlah seisi rumah itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang mukmin itu bagaikan suatu bangunan yang bagian yang satu dengan lainnya itu saling menguatkan. Artinya jika saudara kita itu sakit, kita akan merasakan sakit. Jika dia merasakan senang, kita juga akan merasakan senang. Begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu mungkin penjelasan dari hadis-hadis tersebut, yaitu hadis di atas juga menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam arti yang sebenarnya. Artinya Islam itu benar-benar menghargai persaudaraan kaum muslimin. Persaudaraan yang datang dari hati nurani dan dasarnya keimanan. Nah, inilah kelebihan kita sebagai umat Islam. Dasar persaudaraan kita itu keimanan. Bagaimana tidak kokoh bagaikan sebuah bangunan. Dasarnya saja keimanan. Dan bukan hal-hal yang lain. Sehingga betul-betul merupakan persaudaraan yang murni dan suci. Jadi persaudaraan kita itu murni dan suci karena iman. Selanjutnya yaitu selama seorang mukmin masih bersaudara dengan mukmin yang lain, untuk menyempurnakan imannya wajib mencintai sesuatu yang dicintai saudaranya. Artinya dalam hal yang baik-baik. Sesama mukmin tentunya, seperti kelapangan rezeki. Artinya saudara kita itu mencintai rezeki lapang untuknya. Kita juga mencintai agar dia mendapatkan rezeki yang lapang, kesempurnaan kesehatan, keteguhan iman, kebaikan amal, dan sebagainya. Dan kita juga akan membenci kejelekan-kejelekan yang datang untuk saudara kita, sebagaimana kita membenci kejelekan-kejelekan itu datang pada diri kita. Jadi itulah mungkin maksud dari mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin hanya sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.